di sosial media karena di Mesir sendiri udah terlalu sibuk ya dengan berbagai macam pembelajaran, jadi saya nggak dengar apa-apa sebenarnya. Jadi saya tahu apapun sebenarnya dari teman-teman semua. Teman-teman lebih tahu dibanding dengan saya. Itu nggak ada cerita apa-apa, jadi kita nggak terlalu banyak tahu tentang hal itu. Kami bicara sehari-hari, ada family, kita bicara sehari-hari, perkara sehari-hari aja. Di Mesir lebih slow living kan. Ya Allah, di Mesir itu susah Mbak, maksudnya belajarnya susah banget gitu. Ya pertama mungkin karena bahasa yang berbeda, kemudian yang kedua mukoror atau bahan pembelajarannya itu banyak sekali. Jadi memang nggak ada waktu banyak untuk ngapa-ngapain selain belajar. Jadi memang hidup saya sekarang fokus banget untuk belajar dan bersama anak-anak. Jadi kalau ditanya hidupnya di mana, di Mesir kayaknya lebih santai. Santainya mungkin lebih ke belajar hampir 24 jam sih. Saya mau cerita dikit sama teman-teman semua. Saya nggak pernah seumur hidup saya itu selama sekolah di Indonesia, saya mimpi saya itu tentang ujian. Jadi saya mimpi ujian, bangun lagi mimpi lagi, ujian lagi, saking terbawa ke dalam pikiran. Saya nggak pernah seumur hidup saya sekolah di Indonesia. Setiap kali mau ujian saya mual, mau muntah, nervous, panic attack gitu, terus gemetar gitu. Itu saya rasakan ketika saya sekolah di Azhar. Saya nggak pernah seumur hidup saya ketika saya sekolah di Indonesia, sebelum ujian saya masuk rumah sakit. Itu udah masuk rumah sakit 2 kali karena belajarnya yang gila-gilaan gitu. Jadi mungkin karena ini masih proses adaptasi, jadi masih kaget. Jadi hidup saya murni belajar aja. Sampai ke bawah. Makanya banyak menghilang di sosmed sebenarnya. Banyak beberapa teman yang mengatakan kok nggak posting. Gimana bisa posting, hidupnya cuma di kampus, rumah. Jadi pelajar sejati. Panik. Mbak Oki nggak sih soal Iya, belajar? panik attack. Jadi ketika belajar ada rasa nervous ya. Tapi saya rasa ternyata nggak cuma saya aja. Makanya kalau di Mesir itu di orang-orang yang kuliah di Al-Azhar khususnya, kita punya 1 bulan berhenti melakukan seluruh kegiatan untuk persiapan ujian. Jadi dari kampus sampai dikasih waktu 1 bulan, namanya tawakuf, kita berhenti. Seluruh kegiatan mahasiswa berhenti. Mahasiswa kan biasanya aktif ya, organisasi ini, organisasi itu. Tapi 1 bulan sebelum ujian semua dari kita berhenti, memang fokus untuk persiapan belajar. Nah, ujian 1 bulan juga nih. Nah, besok kenapa saya ada di Indonesia 1 hari? Karena besok ujian. Ujiannya belum selesai, jadi saya memanfaatkan waktu di pesawat, nanti sekitar 11 jam atau lebih saya akan belajar di pesawat. Besoknya nyampe di Mesir langsung ujian. Di Indonesia, jadi gini, kebiasaan teman-teman yang ada di Mesir ini kan pelajar tuh belasan ribu ya, pelajar Indonesia, dan mereka sering banget namanya part time. Jadi alhamdulillah di rumah saya terbantu dengan teman-teman yang part time. Jadi mereka kuliah, terus mereka part time jaga rumah, atau part time driver, atau part time yang pegang kamera gitu ya, buat video. Jadi saya dibantu oleh teman-teman pelajar yang part time. Jadi Masya Allah, mereka pelajar-pelajar agama, tapi mereka juga part time membersamai saya dan keluarga. Karya hari ini dibersamai oleh sang suami. Oh ya, hari ini nanti adik-adik saya hari ini 1 hari di Indonesia ini belum ketemu sama adik-adik saya, tapi nanti sore adik saya akan datang. Jadi Cindy dan Ricis, dia akan datang ke sini untuk support film kakaknya, insya Allah. Dibersamai juga oleh sang suami, datang nih untuk support. Iya, kalau suami kebetulan karena produser di film ini juga. Jadi memang beliau adalah orang di balik layar, beliau yang tidak terlihat di layar tapi membersamai pejuang-pejuang lain di balik layar. Saya nggak tahu apa-apa soal Ricis. Yang saya tahu beliau lagi mau launching film nanti 2 hari lagi. Terakhir versi terbaik Uma seperti apa sekarang, Uma? Versi terbaik Ustazah sekarang seperti apa terakhir? Versi terbaik Maksudnya gimana? Versi terbaik dalam diri Uma itu seperti apa sekarang? Apalagi saya slow living up ada perubahan nggak? Ada perubahan di Mesir. Saya dari dulu berdoa sama Allah, saya ingin ya Allah dikasih waktu untuk lebih banyak fokus untuk menuntut ilmu dan bersama dengan Quran. Nah, ketika saya berada di Mesir, kalau di Indonesia kan setiap hari ada tamu, setiap hari saya juga ada pesantren di sini kan, tiap hari membersamai para guru-guru dan lain-lainnya. Hidup kan harus memilih ya, kita nggak bisa mengerjakan segala sesuatu dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya berada di Mesir, saya punya waktu sangat banyak untuk saya bisa menuntut ilmu lebih fokus, supaya saya bisa nanti pulang ke Indonesia dengan ilmu yang lebih baik, bisa lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat ketika saya berdakwah. Oke. Halo Sobat Gosip, kembali lagi di Aisyah Channel, tempatnya update berita terkini seputar dunia selebriti dan publik figur tanah air. Kali ini kita akan membahas kabar yang sedang hangat diperbincangkan. Kedekatan antara Ria Ricis dan Evan dari DC Music, yang ternyata ikut ditanggapi oleh sang kakak tercinta, Ustazah Oki Setiana Dewi. Seperti apa respon beliau? Yuk, kita kupas tuntas di video ini. Kabar kedekatan Ria Ricis dengan Evan, sosok pria yang dikenal sebagai bagian dari DC Music, mendadak viral setelah keduanya beberapa kali tertangkap kamera sedang bersama di beberapa acara.
Keduanya tampak akrab dan nyaman satu sama lain, memancing berbagai spekulasi dari netizen tentang kemungkinan hubungan spesial di antara mereka. Netizen pun langsung menyoroti reaksi dari sang kakak, Ustazah Okky Setiana Dewi, yang dikenal sebagai figur publik religius dan pelindung bagi adik-adiknya. Dalam sebuah wawancara singkat yang beredar di media sosial, Okky Setiana Dewi akhirnya angkat bicara. Ia menanggapi isu tersebut dengan penuh ketenangan. Sebagai kakak, saya tentu selalu mendoakan yang terbaik untuk Ricis. Apapun yang ia jalani, saya harap tetap dalam lindungan Allah dan sesuai dengan nilai-nilai yang kami pegang. Saya percaya Ricis tahu batas dan tahu apa yang terbaik untuk dirinya, ujar Okky dengan santun. Tak hanya itu, Okky juga menegaskan bahwa setiap hubungan perlu dijalani dengan niat yang baik dan dilandasi nilai-nilai agama. Ia tidak secara langsung mengonfirmasi atau membantah hubungan Ricis dan Evan, namun menunjukkan dukungannya sebagai seorang kakak yang bijak dan penuh kasih. Netizen pun memberikan berbagai tanggapan. Ada yang merasa lega dengan respon Okky yang kalem dan mendukung. Namun ada juga yang semakin penasaran dengan status hubungan Ricis dan Evan. Apakah ini hanya kolaborasi profesional, atau memang ada benih-benih cinta yang mulai tumbuh? Dari pernyataan Ustazah Okky, tampak jelas bahwa keluarga Ricis selalu berusaha menjaga harmoni dan nilai-nilai dalam setiap langkah. Kedekatan Ricis dengan Evan masih menjadi misteri. Namun yang pasti, keluarga tetap memberikan dukungan penuh selama itu adalah jalan yang baik dan benar. Dalam dunia hiburan, wajar jika publik ingin tahu lebih. Namun yang terpenting adalah bagaimana Ricis dan Evan menyikapinya dengan dewasa. Nah Sobat Gosip Sehat, itu tadi update terbaru tentang respon Ustazah Okky Setiana Dewi soal kedekatan Ricis dan Evan DC Music. Gimana menurut kalian? Apakah ini tanda-tanda hubungan baru bagi Ricis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dan terkini lainnya dari dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya.